Oke, selamat malam. Malam ini adalah webinar hari Senin 18 Mei 2020 dengan tema cara cepat belajar 15 indikator dengan tambahan materi robotik basic class ya. Kategorinya basic class tapi sudah ada pengenalan robotik nanti. Selamat malam semuanya yang baru bergabung. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga malam ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa dulu deh beberapa detik untuk agar diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, webinar kami rutin tiap Senin, Rabu, dan Jumat ya 19.30. Dimungkinkan nanti setelah Lebaran itu akan berubah jadwal ya. Ini masih perkiraan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau kasih saran ke saya, silahkan chat. Kira-kira jam berapa yang paling cocok untuk Bapak Ibu bisa hadir ya. Nah, boleh pagi, siang, malam, sore, misalkan kira-kira jam berapa bisa chat ya. Untuk setelah Lebaran, karena setelah Lebaran kemungkinan saya akan merubah jadwalnya, jamnya saja ya. Atau harinya terserah, bisa chat saya ya. Di sekarang mungkin bagi yang terbanyak untuk meminta jadwalnya bisa nanti akan saya laksanakan di hari itu ya. Bisa kasih saran ke saya jamnya kapan gitu, chat saya setelah Lebaran nanti. Oke, webinar ini Senin basic class, untuk Rabu adalah intermediate, untuk Jumat adalah advance. Dan kebetulan saya sudah merencanakan bahwa untuk basic class itu punya yang namanya materi reguler ya. Produk dan company profile GK Invest. Tadi sudah saya perlihatkan videonya. Kemudian bisnis digital versus konvensional itu seperti apa yang sering saya juga sampaikan di setiap hari Senin. Penggunaan MetaTrader 5 bagi yang belum pernah sama sekali memegang MetaTrader 5 bisa chat saya. Karena biar efektif waktunya, jika memang semuanya sudah pernah membuka MetaTrader 5, bisa saya abaikan dan saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Probabilitas dan psikologis trading, money risk trade management, technical versus fundamental, dan beberapa tipe trader, cara kerja beberapa indikator, dan risiko unlimited risk, unlimited gain ya ini maksud saya. Terus pengenalan juga step tool robotik, dan sekelas rekaman indikator terbaik. Itu adalah kurang lebih dari materi-materi yang ini tertera di step center ya. Jadi kita punya sarana informasi, salah satunya ini dari komunitas kami, namanya www.step.center ya. Tulisannya seperti ini, step.center. Nah, di situ juga ada tempat untuk teman-teman bisa download robot yang saya bagi gratis robotnya. Di samping kanannya di situ ada tertulis download robot gratis ya. Nah, di situ juga ada permintaan passwordnya juga. Nanti Bapak Ibu bisa isi tabel yang ada di situ ya. Oke, sebentar saya. Ini ada coretan-coretan ini ya. Mungkin secara tidak sengaja ini remote-nya aktif ya, remote control-nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah download robot-robot kami,
baik itu copy trade maupun ada robot untuk averaging, ada untuk martingale, ada yang untuk single trade. Bagi yang Bapak Ibu sudah download dan ada masalah, bisa bertanyakan di malam ini, nanti jawabannya di sela-sela webinar ini atau mungkin di akhir atau mungkin bisa juga sekarang juga bisa saja, tergantung tingkat kesulitannya dari permasalahan yang teman-teman pertanyakan ya. Oke, untuk pertama bisnis digital versus konvensional ya. Oh ya, saya akan juga tentang indikator, belajar tentang indikator itu nanti teman-teman akan praktek langsung bagaimana kita bisa membuat indikator atau sinyal ya, membuat sinyal sendiri. Dan mungkin teman-teman ada yang pernah melihat ya, sering melihat bahwa jualan indikator, jual sinyal premium begitu. Ada yang strong buy, ada yang strong sell, ada yang sekedar bullish, ada bearish begitu. Nah, ini nanti saya akan sedikit menunjukkan jalan caranya bagaimana bisa menciptakan sinyal sendiri, bagaimana ini strong, bagaimana ini nanti strong sell buy-nya ya. Tentunya dengan paling tidak 15 indikator. Ya, tentunya nggak bisa ya malam ini, tapi saya bisa nunjukkan secara singkat saja. Teman-teman bisa membuat sinyal sendiri dengan acuan 15 indikator itu. Ya, bagaimana? Untuk itu ya saksikan ya sampai selesai ya. Oke. Ini tidak ada chat untuk yang namanya pemula banget yang belum ngerti MetaTrader 5 ya. Otomatis nanti akan saya abaikan untuk penggunaan MetaTrader 5. Nah, bisnis konvensional dan digital seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk konvensional saat ini sangat banyak masalah ya, terutama di masa pandemi ini, di mana banyak sekali perusahaan yang tutup, bahkan ya banyak yang di PHK juga, dan teman-teman mungkin juga mengetahui tingkat pengangguran juga sangat bertambah. Nah, untuk itu bagi pengusaha sendiri sangat susah, bagi karyawan juga susah. Banyak sekali alternatif pekerjaan di bidang online, namun ada sebagian besar yang harus belajar dengan ya paling tidak dengan sangat fokus ya, harus punya keahlian khusus begitu. Nah, di bisnis trading ini cukup relatif cepat kita bisa belajar sebenarnya dengan tentunya GK Invest, karena GK Invest punya sarana edukasi yang sangat konsisten dan kontinu di beberapa kota, dan sekarang juga di webinar hampir tiap hari itu GK Invest melaksanakan edukasi. Nah, di situ juga GK Invest memberikan sarana trading tool untuk mempermudah teman-teman bisa melakukan bisnis trading ini secara cepat dan nggak perlu belajar berlama-lama ya. Oke, sehingga bisnis digital ini sangat prospek untuk saat ini ya, terutama di bisnis trading ya, karena bisa belajar cepat dan menghasilkan cepat dan sangat liquid. Tidak perlu membutuhkan stok dan mungkin tidak terlalu membutuhkan energi ya, cukup kita di rumah saja dengan bermodalkan handphone ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ade dari Solo ya. Nah, ini belum dimulai materinya sudah bertanya. Untuk robotiknya hanya bisa diinstal di komputer, untuk di mobile apakah bisa? Makasih.
robot trading expert advisor itu hanya bisa diinstal di Windows, Pak. Nah, apakah bisa di laptop, di mobile? Itu sebenarnya bisa, Pak. Asalkan Bapak itu install sewa yang namanya VPS. Nah, nanti VPS-nya ini sewa. Jadi seolah-olah nanti Pak Ade bisa punya laptop di handphonenya. Jadi di dalam handphone ada laptop gitu, Pak Ade. Caranya bagaimana? Nah, nanti bisa edukasi dengan saya ya dari hari Rabu atau Jumat begitu. Kalau Pak Ade sudah punya VPS bisa nanti saya privat atau saya akan bareng-bareng sampaikan pada webinar ya. Kalau belum punya VPS bisa nanti pesan ke saya VPS-nya juga bisa. Untuk berapanya japri saja. Oke, begitu ya Pak Ade. Saya rasa mungkin cukup jelas untuk itu. Terus probabilitas dan psikologis trading. Jadi di dalam usaha apapun, bisnis apapun, kita harus intinya adalah pada probabilitas. Nah, gampang-gampangannya itu kita berpikir bahwa saya mau usaha apa ya yang sekiranya banyak menghasilkan. Kalau masih ada usaha yang belum banyak data dan mungkin masih spekulasi tinggi dan harus belajar banyak dulu, nanti juga kemungkinan berhasilnya sangat kecil, ya jangan dulu deh. Gitu. Nah, probabilitas kalau kita sudah memilih bisnis digital, probabilitasnya kita lebih spesifik lagi ke strategi. Nah, di mana strategi itu ada yang namanya strategi fundamental, ada yang namanya strategi teknikal. Nah, dasar dari strategi-strategi itu dikombin dengan sebuah manajemen money dan manajemen risk-nya. Nah, itu satu satuan ya, money, risk, dan trade management itu satu kesatuan. Nah, probabilitas yang paling gampang untuk kita bisa pelajari, ini saya bisa tunjukkan sedikit tentang MRT management. Ini sangat penting sekali untuk dasar. Karena banyak sekali teman-teman yang ikut webinar, ikut seminar, bahkan ikut beli buku yang mahal-mahal begitu, yang intinya adalah hanya ingin mencari strategi yang paling handal gitu. Nah, rata-rata kan begitu ya. Rata-rata teman-teman pasti mencarinya bagaimana ya strategi yang paling handal gitu. Padahal itu hanyalah salah satu dari trade management saja. Nah, belum money dan risk. Padahal banyak orang yang ngomong tentang money management dan risk management itu adalah faktor terbesar untuk bisa kita berhasil. Nah, money management itu seperti ini. Jika kita, ini saya agak cepat ya karena ini adalah materi yang mengulang karena saya juga harus teman-teman yang baru bergabung dengan webinar ini kan juga harus tahu kalau mungkin seperti Pak Tiong itu kan ya sudah hafal ya ini kok diomongin terus soal ini ya. Oke, gini. Kalau money management itu kita sebenarnya membagi keuangan kita untuk menjadi terstruktur ya, dari struktur permodalannya itu terstruktur sehingga kita bisa bertransaksi itu terencana. Ya, misalkan biasanya sih saya menganjurkan bahwa kita trade itu setiap trade-nya 1% dari permodalan. Nah, 1% dari 10.000 berarti 100.000, 100 US begitu. Kalau kita pakai 0,1 berarti ringnya kalau di euro US bisa 1000 pips kalau di forex ya. Nah, kalau misalkan kebanyakan 1000 pips, ya lotnya ini bisa 0,2 asalkan dari persentasenya 1% dari permodalan. Apakah harus 100%? Tidak. Gitu. Nah, dikala mana kita harus menaikkan ini 1%, 2%, atau 5%? Dikala kita mengetahui yang namanya probabilitasnya itu
lebih layak, lebih tinggi, gitu. Ya, bagaimana cara ngitung probabilitasnya? Nah, di sini misalkan kita per 100 itu paling enggak 60% ya probabilitas kebenarannya. Nah, kita bisa bagi per 10-nya biar lebih akurat. Nah, per 10-nya itu misalkan kita nyoba salah satu indikator atau salah satu strategi, itu 6 benar, 4 salah, begitu kita jurnal ya, yes begitu. 8 benar, 2 salah, maka yes. Nah, ini misalkan banyak salahnya, berarti kita no. Nah, ini cara-cara, salah satu cara aja untuk menguji probabilitas ya. Nah, begini. Nah, ini dengan asumsi 70% layak dan strategi ini bisa kita jalankan dengan manajemen yang paling tidak 1% itu tadi. Kalau misalkan ini 99% begitu, bisa jadi manajemennya bisa Bapak Ibu naikkan menjadi misalkan 5%, bahkan mungkin 10% ya. Nah, itu tergantung kesiapan dari psikologis dari Bapak Ibu juga. Nah, psikologis itu bisa mempengaruhi manajemen, tapi juga begini, manajemen itu juga bisa mempengaruhi psikologis. Kalau manajemennya aman, safe ya, istilahnya dalam setiap webinar kami kan safe trading easy profit ya. Nyaman, tradingnya nyaman, maka untungnya juga bisa lebih mudah gitu. Nah, ini salah satu risk management. Nah, banyak sekali risk management yang lain yang harus dipaksakan ya, terutama juga dalam penghitungan margin ya, itu berkenaan dengan leverage secara sistem tapi itu ya. Kalau secara strategi, salah satu contohnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup jelas, bisa nanti chat, kalau kurang jelas bisa saya ulang. Nah, sedangkan untuk trade management sendiri, itu bagaimana kita bisa entry-nya di mana, exit-nya di mana. Intinya di situ. Setelah besaran lot itu kita pegang, kita sudah tentukan dari awal sekian, kita konsisten di situ, money dan risk manajemennya, maka kita bisa menentukan pair mana yang harus kita fokuskan. Terus kemudian strateginya apa, baik itu fundamental maupun teknikalnya apa. Itu harus konsisten kita tetapkan. Jadi kita mau nggak mau kita memperlakukan diri kita sebagai robot. Karena saya sih punya prinsip bahwa prinsip saya sebenarnya trading itu bisa dikatakan tidak perlu analisa. Trading itu hanya memerlukan SOP, standar operasional prosedur. SOP-nya apa? Nah, itu kita buat sendiri ya. Mungkin minggu lalu ya yang saya pernah webinarkan itu tidak perlu analisa tapi dengan SOP. SOP-nya dengan sebuah metode ilmiah ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube saya tentang membuat SOP dengan kasanah metode ilmiah. Jadi di situ setelah teman-teman bisa menentukan SOP itu, kita trading tanpa analisa itu bisa, tinggal jalankan SOP itu. Tapi SOP itu membuat SOP itu juga melalui sebuah metode ilmiah. Nah, bisa dilihat di YouTube rekamannya ya, ini YouTube-nya channelnya ini, bisa pakai link bit.ly Yobro. Nah, di situ cari aja membuat SOP trading dengan metode ilmiah ya. Bisa Bapak Ibu catat. Nah, sehingga kita bisa memperlakukan seolah-olah kita ini sebagai robot. Jadi tidak ada psikologisnya itu tidak sangat dominan dalam diri kita. Seperti hanya kita mau melakukan apa, berkendara misalkan kita sudah punya SIM, sudah punya helm, sudah kita pakai, lampu merah juga sudah berhenti, begitu ya, misalkan kita naik sepeda motor. Nah, kalaupun ada terjadi apa-apa, kita nggak terlalu nyesal. Jadi psikologis kita tetap tenang gitu, karena kita mengikuti aturan. Nah, kalau sudah mengikuti aturan ternyata masih juga apes ya, ya itulah kita belum rezeki di situ. Dan kita tidak ada penyesalan. Beda lagi kalau kita mau berangkat itu sudah lampu merah kita tahu. Kita tembus saja, terus kita nggak bawa surat-suratnya,
nggak bawa helm, kena tilang polisi, itu nyeselnya juga lebih berlipat. Sehingga ada kalanya kita itu bisnis itu disiplin seperti layaknya robot. Gitu. Nah, cara berpikirnya bagaimana awalnya itulah yang kita harus berpikir keras membuat formulanya itu sehingga kita menjalankan sistem itu, bisnis itu juga secara konsisten dan bisa dijurnal benar salahnya. Nah, di kala mana kita sudah konsisten ternyata masih juga merugi, nah itu baru kita evaluasi lagi, SOP-nya harus diubah. SOP-nya semudah mungkin yang Bapak Ibu bisa kerjakan begitu. Jangan terlalu memaksakan diri hal yang sangat susah terus kita maksa-maksa. Karena sama aja nanti probabilitasnya juga belum tentu sangat-sangat akurat begitu. Jadi ya bukan saya ngomong percuma, tetapi untuk efektivitas waktunya karena di masa-masa seperti ini kan Bapak Ibu tidak hanya butuh ilmu yang bisa dikatakan wah Bapak Ibu punya ilmu yang tinggi kan nggak seperti itu. Tapi endingnya adalah Bapak Ibu itu punya ilmu dan langsung bisa diterapkan dan dapat uang, itu aja. Inti dari kita belajar ngumpul sekarang ini kan dapat ilmu dan langsung diterapkan bisa menjadi duit. Itu. Sehingga kita harus satukan asumsi bahwa apa yang kita pelajari malam ini bisa kita terapkan dan langsung bisa menghasilkan uang tanpa bertele-tele. Intinya di situ. Biar sama asumsi ya. Jangan terjebak dengan ilmu yang detail, bertele-tele, memberatkan pikiran, dan hasilnya juga belum tentu seperti yang diharapkan. Begitu. Itu yang harus kita sepakati di malam ini. Karena satu indikator saja, kalau kita pelajari detail, itu ya satu hari saja belum cukup. Gitu. Apalagi kita mau mempelajari malam ini 15 indikator. Bagaimana caranya? Ya itulah, kita mensederhanakan aja konsep kita. Jangan terlalu berdele-dele. Yang penting apa? Kita sudah memperhitungkan yang namanya risk manajemennya, money manajemennya. Dan ini tinggal kita menentukan trade-nya saja. Begitu. Dan trade management saya pikir di beberapa literasi tidak mempengaruhi yang dominan terhadap kesuksesan bisnis trading. Bahkan katanya nggak sampai 20% dari dominasinya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah menentukan besaran lot kita dengan money management, terus kemudian kita risk management juga kita tentukan pair, kita tentukan strateginya, terus kemudian baru kita menunggu pola chart yang sesuai dengan strategi yang kita terapkan itu. Nah, setelah itu kita tentukan buy dan sell-nya. Bagaimana kalau ini strateginya fundamental? Apakah harus menunggu chart? Ya, kalau fundamental tinggal nunggu jam-jamnya kalender ekonomi dunia dan kita juga terus memperhatikan berita-berita saja di kala mana berita hawkish seperti ini, di kala mana beritanya dovish harus seperti apa begitu. Itu semuanya juga harus kita jadikan sebuah SOP begitu. Nah, seperti itu entry, terus kita tentukan TP dan SL. Ini salah satu aja ya trade management. Bisa Bapak Ibu modifikasi seperti apa, yang penting kita tahu entry-nya di mana, exit-nya di mana, dan ketika entry merugi itu harus bagaimana, ketika entry untung itu kita harus bagaimana, itu harus ada di dalam SOP kita. Nah, setelah itu lupakan dan bersantai. Ini banyak profesional ya begini, lupakan dan bersantai. Terus bagaimana kalau kita tahunya itu clear atau belum? Nanti tahu-tahu udah clear lama terus kita nggak efektif dan nggak kurang optimal permodalan kita. Nah, itu dengan clear posisi itu kita bisa pasang alarm ya. Alarm di Android banyak ya. Mungkin alarm itu salah satunya tujuannya adalah ketika menyentuh harga tertentu, alarmnya akan bunyi, handphone kita akan bunyi. Nah, ini harus kita lakukan berulang-ulang ya. Terus berulang-ulang terus. Nah, setelah itu kita evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu kita bisa menjurnal ini untung apa rugi ya dengan strategi yang seperti ini. Nah, kalau misalkan masih merugi, kita bisa evaluasi lagi, tentukan pair-nya yang berbeda, tentukan time frame-nya yang berbeda.
Bahkan mungkin bisa mengubah strateginya. Nah, makanya di semua strategi itu punya siklus ya. Siklus di mana itu probabilitasnya mulai nurun, mulai merugi, itu kita harus tahu sinyalnya. Jurnalnya harus tahu. Kalau sudah mulai menurunnya seperti apa, kita harus ganti strategi itu. Dan ini adalah miniatur di kala mana kita akan membuat robot itu nanti ya, secara robotik. Jadi robotik tidak selalu sepanjang masanya benar terus, tiap bulannya benar terus begitu ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya patikan lampu, mata saya perih. Oke, ini agak mendingan ini. Terlalu terang lampunya. Oke, ada pertanyaan dari sini. Kalau enggak, saya akan lanjutkan. Selamat datang yang barusan datang. Oke, bisa saya lanjut ya? Tidak ada pertanyaan. Ya, mungkin yang sudah sering mendengarkan ya mohon maaf karena itu memang materi yang harus saya sampaikan begitu ya. Oke, setelah itu tipe trader itu, oke ini ada pertanyaan. Menunggu cara menentukan TP dan SL. Nah, ini tergantung dari Pak Ivan Wahyu Kristanto. Saya menunggu bagaimana cara menentukan TP dan SL. TP dan SL yang menurut trade management, menurut money management, dan menurut risk management, itu kita bantu dengan namanya kalkulator. Ya. Kalkulator di GK Invest itu sudah kita siapkan yang namanya auto chartis ini ya. Auto chartis. Auto chartis risk kalkulator. Ini biasanya saya akan detailkan di hari Rabu, tapi nggak apa-apa ini karena manfaat. Jadi saya akan sedikit sampaikan di sini. Jadi fungsi dari auto chartis ini ya. Oke, ini nanti bisa di-download ya kalau Bapak Ibu sudah jadi membernya GK Invest. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana menentukan money, risk, dan trade management? Menentukan SLTP ya intinya di situ. Nah, di sini bisa ada dua garis ya di sini. Nah, garis atas sama garis bawah itu. Nah, ini bisa kalkulator ini bisa menghitung volume yang harusnya kita. Ini kalau nggak jelas kata-kata saya, suara saya bisa langsung chat ya, karena di sini habis hujan biasanya wifi-nya kurang bagus begitu. Jadi yang atas ini tempatnya eksekusi, buy-nya begitu. Terus kemudian yang bawah ini, kalau ini buy ya, yang bawah ini untuk ngatur berapa persen risikonya. Kalau misalkan kita bisa risk equity kayak gini, risk balance ya, biasanya risk balance misalkan kita cuma 1% begitu ya. Nah, 1% begini, calculate. Nah, kita harus di mana tempatnya, itu sudah volumenya sudah diatur di sini.
Nah, kita bisa eksekusi dulu pergerakan seperti ini. Nah, kita ngatur SLTP-nya. Sebelum eksekusi ya, Mama. Sebelum eksekusi kita atur seperti ini. Pakai auto chartis risk calculator. Ini detailnya hari Rabu ya sebenarnya, Bu. Ini. Oh, sorry. Astaga. Oke, saya ulang. Gambarnya nggak kelihatan. Oke, ini loh. Share-nya belum. Oke. Saya ulangi lagi. Ini. Oke, sudah ya. Oke. Siap. Oke. Sorry. Oke. Ini tampilannya adalah Auto Chartis Risk Calculator. Ini ada fasilitas dari Auto Chartis yang akan kita kasih free untuk Bapak Ibu yang menjadi member ya. Ini ada 2 garis, jadi custom price itu di bawahnya ada garis stop loss dan di atas yang atas ini asumsinya kita buy ya. Tapi kalau kita asumsinya sell juga kita bisa dibalik aja. Ya ini bisa untuk sell maupun buy ya. Tinggal misalkan kalau kita buy berarti kan yang atas ini kita geser ke titik eksekusi. Kalau kita sell berarti yang bawah ini kita geser ke titik eksekusi. Nah, ini kan hanya menghitung jaraknya saja. Di titik mana sih saya harus sell ya, misalkan seperti ini. Kalau ini di H1 ya. Kalau di H1 antara sell dan buy-nya lebih tinggi mana? Kalau kita lebih tinggian dari TP-nya, kita akan bisa jalan. Tapi kalau SL-nya lebih banyak dari TP ya jangan kita eksekusi. Nah, ini kan asumsinya seperti ini. Ini ada resisten kuat di sini. Ini di resisten kuat di sini. Nah, ini kalau resisten kuat di sini, nah ini kita bisa lakukan sell nih ya di euro. Karena apa? Kita bisa lebih, misalkan kita TP-nya, SL-nya di sini. Eksekusinya sekarang ya. Kalau sekarang eksekusinya di sini. Nah, ini 1%-nya aja kita bisa 5 lot. Nah, ini mohon maaf karena ini hampir 1 miliar ya untuk modalnya ya, demo modalnya. Tasarannya seperti ini aja lah. Nah, TP-nya kan kita bisa hitung ya. TP-nya ini bisa sampai sini, teman-teman. Kita bisa hitung TP-nya. Kalau risk-nya di sini ini kita ini bisa TP pertama, TP kedua, TP ketiga. Jadi gini, intinya ada strategi. Kalau strategi itu bisa menentukan TP-nya itu lebih banyak daripada SL-nya, kita akan lakukan. Ya paling tidak 1:2 atau minim 1:1 itu paling konyolnya 1:1. Tapi kalau bisa minimal 1:2. Kalau masih banyak SL-nya, kemungkinan SL-nya lebih besar, hitungannya jangan lakukan. Gitu ya. Mungkin sekilas seperti itu ya, ini penggunaan dari Auto Chartis Calculator. Mungkin bisa dipertanyakan nanti hari Rabu ya. Oke Pak Ivan, terima kasih ya. Hari Rabu akan saya sampaikan lagi materi ini karena ini harusnya di intermediate ya. Untuk pembahasan Auto Chartis. Oke, saya lanjut. Untuk beberapa tipe trader, teknikal dan fundamental. Kalau teknikal itu
secara umum kita bagi menjadi dua ya untuk technical, yaitu technical secara konvensional dan juga technical secara modern. Kalau technical secara konvensional itu kita lebih condong untuk memakai trendline. Trendline, candlestick. Nah, ini ada beberapa support dan resisten, SNR, SND, itu supply and demand. Dan secara umum dari semua technical itu menentukan uptrend, sideways atau downtrend begitu. Jadi kalau sideways itu kita bisa menentukan di mana reversalnya begitu. Kalau uptrend kita uptrend dan downtrend di mana kita menentukan titik dari rally-nya, continuous-nya, kelanjutannya di mana begitu. Nah, secara umum untuk tipe trader itu sendiri itu sebenarnya secara umum itu cuman ada dua ya. Oke, secara umum dua. Menurut saya ada dua ya biar simple ya. Dan Bapak Ibu nanti termasuk tipe yang mana? Ya. Pertama adalah tipe ring. Ini kita mengabaikan yang ada yang scalper, ada yang swing, ya gitu ya. Nah, ini yang cara kerjanya saja, secara teknikal. Gitu. Bentar, ini loading. Nah, tipe trader yang pertama itu adalah tipe ring. Yang kedua tipenya adalah trend. Tipe ring itu kan ada ya yang pokoknya kalau saya mau jual itu ya tunggu harga yang tertinggi baru akan saya jual. Kalau beli ya nunggu aja harga terendah begitu. Sering ya dengar kayak gitu. Nah, kadang terjebak oleh harga tertinggi di time frame berapa begitu. Terus harga terendahnya di time frame berapa juga. Kadang kita sudah berasumsi harga tertinggi tetapi ternyata itu di time frame yang lebih besar masih rendah. Nah, tipe trader yang seperti ini, ring ini, sering terjebak oleh time frame ya. Dia sell di atas, buy di bawah. Nah, ini sangat cocok di tipe sideways. Asalkan memperhatikan time frame besarnya ya, jangan sampai kecolongan di situ. Dan market itu kalau kita perhatikan memang banyak sideways-nya daripada trending-nya. Ya, tergantung nanti jam-jamnya ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya tipe trading itu yang trend. Dia ngikutin trend. Ya, tentunya setelah terbentuk dua lembah, kita garis. Dua lembah itu kita hubungkan begitu. Maka membentuk trend, uptrend. Nah, ini teori klasik mengatakan kalau satu lembah pertama, lembah ketiga, biasanya lembah ketiga itu dia akan naik mental ya. Di sini ini kita buy-nya di sana. Kepanjangan bisa aja yang ya ini kalau misalkan ini bentuk lembah di sini ya berarti buy-nya di sini. Ini tipe trend. Mungkin ada yang bertanya-tanya, wong kita mau beli kok nunggu harga yang tinggi. Kan biasanya beli kan harganya yang rendah, baru kita beli. Nah ini ada teorinya benar semua ini. Kalau yang atas ini ya bener lah, kalau harga tinggi jual, kalau harga rendah beli. Tapi yang bawah ini,
Wong kenapa nggak beli aja di sini gitu. Kenapa belinya di sini? Ya, sama-sama benernya, ada teori, ada benernya seperti itu ya, tidak di sini ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau banyak yang beli, semakin banyak yang beli, itu stoknya semakin tipis, supply-nya semakin tipis, maka harga semakin naik. Jadi orang-orang yang punya tipe trading nunggu rally seperti ini, mereka nunggu benar-benar bahwa penjualnya adalah menang, penjualnya mendominasi ya. Ketika penjualnya mendominasi, otomatis wah nanti banyak yang beli nih. Kalau sudah banyak yang beli berarti supply-nya akan berkurang atau stoknya berkurang, maka harga naik, semakin tinggi begitu. Kalau yang ini ya memang harganya lagi stabil, yang tipe ring itu naik turun sideways begitu. Asumsinya itu tipe-tipe trading ya. Ini materi reguler yang saya sampaikan. Oke, saya akan menginjak materi yang inti aja deh. Ini cara kerja beberapa indikator ya. Teman-teman, saya ulangi lagi, ini kalau ingin yang download robot bisa di-download di sini ya, Stable Center. Bisa download sekarang atau yang kemarin-kemarin sudah download dan minta password belum saya kasih, bisa chat sekarang nomor akunnya berapa, saya kasih password sekarang. Oke. Kalau udah nggak ada, kita bisa buka MetaTrader ya teman-teman. Bisa buka MetaTrader. Nah, ini kita akan, Pak Mufti sudah download tapi pasangnya belum bisa. Pak Mufti juga sudah minta passwordnya. Nah ini Pak Asus. Namanya siapa Pak? Bisa kenalkan diri Pak Asus. Masuk namanya Asus di sini. Download robotnya di mana lah? Barusan saya tadi. Passwordnya juga sudah, pasangnya nggak bisa. Oke. Di sini loh Pak. Downloadnya. Step the Center. Ini download robot gratis. Diklik. Oke. Saya pindah screen-nya ya. Di sini Pak, robot gratis. Ini alamatnya www.step.center. Step itu singkatan dari Educational Trading Easy Profit. Ini adalah website komunitas untuk sarana informasi kita. Pak, apakah ada panduan untuk cara setting robot? Ada di YouTube, Pak. Nah, tadi sudah saya share. Oh iya, gini aja deh, Pak Mufti juga ini ya. Coba cari cara pasang robot di YouTube ya. Karena ada banyak permintaan rekaman kemarin kapan hari itu, jadi saya membuat channel YouTube pribadi. Ini Yobro, bit.ly/Yobro. Cari aja coba cara pasang robot. Nanti kalau waktunya masih ada, bisa saya ulas lagi. Oke ya, setelah klik robot gratis di situ ada link di bawah. Setelah ada penjelasan dari fitur-fitur robot itu ada step.eboard.rar ini. Ini diklik, nanti itu berbentuk RAR ya. Terus diekstrak. Ya, di sini tempat downloadnya. Ada yang untuk copy trade dan copy reverse itu di yoboshop.rar ya. Saja yang penting nanti masangnya bagaimana, bisa Rabu kita bisa ketemu lagi untuk masang. Bagi yang sudah atau bisa dilihat di YouTube di Elir Yubro ya. Kalau nggak salah sih cara pasang robot. Sebentar, judulnya. Nah ini. Nah, ini aja pelatihan privat cara kerja robot trading.
Ini ya, nanti judulnya saya share. Di situ, atau yang lainnya juga adalah cara kerja. Nah, ini cara pasang robot trading pada MetaTrader 5 ini juga bisa. Cari-cari aja, di hampir setiap webinar ada. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa Rabu, bisa kita diskusi lagi. Sekarang cara belajar indikator ya. Tadi kita sudah sepakati bahwa, nah ini pertanyaannya, Pak Asus tolong namanya siapa ya? Tadi belum kenalan ya Pak Asus. Pak Asus robot itu gratis Pak Asus. Tolong di backtest sendiri, nanti akan menemukan setting-settingnya yang berbeda-beda Pak Asus. Namanya siapa Pak Asus? Pengundangnya siapa? Kemarin saya sudah juga di YouTube itu sudah saya tunjukkan juga ya. Tapi ini bukanlah suatu hal yang pasti seperti itu. Ya, saya sudah tunjukkan di akun real di YouTube ada itu rekaman-rekaman sebelumnya. Itu kebetulan saja 2 bulan ini profitnya 50%. Itu kebetulan, Pak. Karena itu robot bisa disemi manualkan. Artinya indikator penentu bahwa ini uptrend downtrendnya tetap manusia. Robot itu hanya untuk pelakunya saja, pelaku yang disiplin saja. Jadi yang pinter tetap manusianya, begitu Pak ya. Tidak bisa robot itu dilepas begitu saja, begitu enggak. Ya. Ada beberapa teman yang mungkin di luar settingan yang saya rekomendasikan, dia lebih bagus lagi hasilnya. Karena robot itu bebas mau disetting kayak apa saja bisa. Nah, Pak Asus pasti belum download dan belum ngerti dalamnya kayak apa, bisa dibaca-baca dulu di Step Center ya. Pak Yohanes, saya masih bingung dengan setting ring 1, 20, ring 2, 20 up. Untuk apa ya Pak? Ring 1 itu artinya begini Pak. Jadi dia akan transaksi lagi. Misalkan buy di sini. Buy pertama, 1 lot. Gitu ya. Nah, ini kita asumsikan level 1 Pak. Level 1 itu adalah transaksi yang pertama. Nah, yang dimaksud dengan ring itu artinya jarak antara level 1 dan level 2. Misalkan level 1 ini dia eksekusi di, kalau euro USD 1,8200 misalkan seperti itu ya. Kalau 20 itu artinya 200 pips, Pak. Nah, level 2 itu buy lagi berapa lot, katakanlah tergantung dari isiannya ya. Ini buy kedua, sama dengan kalau tetap sama-sama 1 lot ya bisa. Artinya kalau buy yang kedua berarti jaraknya ini adalah 20. Artinya kalau 20 itu 200 pips, Pak. Berarti dia nge-buy lagi di angka 1,8 ribu. Karena kan beda 200 pips. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah jaraknya 20. Input 20. Input 20 itu sama dengan 200 pada chart. Input 20 itu pada robot karena beda digitnya ya. Begitu Pak Yohanes, jelas-jelas. Oke Pak Harum, terima kasih, selamat bergabung. Oke ya. Oke. Dan seterusnya level 2 jarak ke level 3 berapa, jarak gitu. Ya. Jadi robot itu kreativitas teman-teman sendiri ya, hanya untuk bantu saja ya. Mau di averaging, mau di martingale terserah, karena saya juga sudah memberikan ini warningnya ada di skema ya, www.step.center/
skema .rar. Nah, di situ sudah ada skema risiko dan profitnya. Bisa diotak-atik sendiri ya. Bagaimana harus pasnya menurut permodalan Bapak Ibu bagaimana. Begitu ya. Nih Pak Asus beneran nggak kenalan ini. Ditunggu loh. Kayaknya baru bergabung nih Pak Asus. Oke. Apalagi nih. Kembali ke MetaTrader, teman-teman. Oke, kita buka MetaTrader. Bagaimana cara kita bisa belajar 15 indikator, bahkan lebih ya, sebenarnya 18 indikator atau sekitar 19 lah. Dengan cara yang singkat, tapi nggak menjenuhkan begitu. Bahkan ini teman-teman bisa menciptakan sinyal sendiri ya, sinyal buatan sendiri. Nah, pertama-tama tetap kita buka meta editor ya. Dengan cara F5 ini kita buka meta editor. Sudah buka meta editor. Nah, seperti ini. Yang siap bawa laptop bisa chat saya. Kira-kira siapa nih yang siap pakai laptop ini? Nah, seperti ini ya. Ini ada di hub MQL5 reference. Apa kemarin sudah saya tunjukkan. Nah, terus ada standard library. Setelah standard library, strategi modul. Nah, di situ ada modul of trade signal. Ini untuk belajar kita cara kerja dari masing-masing indikator. Nah, ini ada gambarnya detail di mana buy sell, tapi begini teman-teman. Sebaiknya tidak hanya mengacu pada cara kerja ini. Ini kan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ini sebenarnya 20 tapi time filter ini tidak saya hitung. Jadi ini ada 19 jenis indikator dengan penjelasannya masing-masing di sini. Nah, ini sebaiknya teman-teman tidak hanya mengacu pada cara ini buying-nya bagaimana, selling-nya bagaimana. Tapi juga kita langsung implementasikan dalam bentuk robotiknya. Sehingga kita bisa membuat signal sendiri. Misalnya ini langkah pertama ya, ini bisa langsung praktekkan bagi yang sudah siap laptop. Misalkan nih, ini ya, new, di meta editor ini klik new, episode generate, next. Nah ini kita namakan sesuai dengan yang mau kita coba. Misalkan kita coba yang paling atas dulu, akselerator osilator ya. Ini kita singkat aja. ACC OSC. Nah, ACC OSC. Akselerator osilator begitu ya. Autornya nama Bapak, linknya terserah. Kita next, add akselerator osilator. Oke. Nah, ini kita pakai indikator ini. Next, stop loss-nya, trailing stop-nya kita not use. Terus kemudian fixed rate-nya kita bisa kasih 100% di situ, 0,1 saja, finish. Nah, setelah finish, TPSL-nya kita tutup. Ya, yang 5-nya 50-50 kita hapus, tinggal 00, sehingga tidak ada hambatan ini untuk mengaktifkan cara kerja indikator akselerator osilator. Kemudian kita compile. Nah, setelah kita compile sampai ini 0 error, 0 warning. Nah, 1% ya. Setelah 0 error, 0 warning, teman-teman bisa lihat di sini, ini di refresh ya.
Setelah di-refresh, kita lihat hasilnya di mana. Nah, ACC OSC ini ya. Hasilnya di example ini ACC OSC. Ini sudah berupa robot. Ya, dari sana yang kita compile itu dia langsung masuk di sini. Kita refresh navigatornya, nanti akan masuk di expert advisor ini di nama filenya apa. Ini akselerator oscillator. Nah, kita akan tentukan pair dan time frame-nya apa. Nah, kita coba di H1 ya. H1 Euro USD. Kita klik 2 kali. Kita allow. Terus ini kita pastikan stop loss take profit-nya 000. Nah, karena apa? Ini 00 tapi dia nanti akan close sendiri. Dia berdasarkan sinyal. Jadi sinyal yang keluar itu nanti ketika berbalik arah dia akan close sendiri. Misalkan buy gitu. Akselerator oscillator ini menyatakan buy. Setelah dia menyatakan sell, yang transaksi buy itu tadi dalam kondisi apapun dia akan close dan ganti sell. Walaupun kondisi minus, walaupun kondisi plus berapapun, dia akan berubah arah dan close sendiri dan ganti sell. Itu kalau sudah berbalik arah. Karena metode ini adalah single open posisi dengan cara robotik ini. Kita oke ya. Nah, ini sudah di kanan atas ini sudah ACC OSC dengan time frame H1. Nah, untuk kita bisa mengerti cara kerja dari akselerator oscillator itu, kita insert chart di sini dengan akselerator oscillator itu ini. Bill William ya. Akselerator oscillator kita klik. Tadi levelnya harus sama yang ada di robot tadi. Skalanya tadi cuma defaultnya ya, kalau nggak salah default saja. Kita oke. Nah, seperti ini. AC ya, seperti ini. Nanti kalau ini sudah kita aktifkan auto tradingnya, kita klik seperti ini. Nanti dia akan eksekusi. Nah, kita nunggu eksekusinya. Kalau ini belum eksekusi berarti belum memenuhi dari sinyalnya. Ya, kita ulangi lebih cepat ya. Ini auto tradingnya diaktifkan, kita ulangi. Komonya dicentang, oke. Nah, ini dia eksekusi buy. Yang lebih akurat itu setelah transaksi kedua ya. Jangan yang pertama begini. Kalau yang pertama begini kan mungkin dia sudah buy dari 1 jam yang lalu atau mungkin buy sudah beberapa menit yang lalu. Ini sudah telat sinyalnya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat si buy yang kedua atau transaksi yang kedua. Kalau transaksi yang kedua kan berarti sell. Karena ini baru permulaan. Nanti Bapak Ibu kalau mau ini sinyalnya terus bisa jadi acuan ya auto tradingnya di on kan terus dan ini diinstal di BPS. Nah, oke. Sekarang ini dibiarin buy ya. Terus kemudian kita tambah lagi di Euro USD lagi di H1 ya, tetap dengan time frame yang sama. Nah, ini langsung profit banyak ini pakai eskalator. Nah, ini time frame kedua. Oh, mohon maaf ini harus di GK ya. Yang ada tulisannya GK deh. Ini saya close. Saya close. Oke, ganti yang ini. Ini Euro USD H1. Kita masukkan indikator yang lain. Yang kedua, apa? Nah, adaptive moving average ya. Kita kembali ke meta editor, file, new, export generate, next. Nah, kita namakan nama sesuai dengan ini, nama ini indikator adaptive moving average, berarti AMA ya, kita singkat dengan AMA begitu. AMA, next. Kita cari AMA. Nah, ini kita default aja dulu.
Kita default aja dengan 10, 2, 30. Nah, kita apalin ini. Nanti harus kita samakan dengan screenshot gini. Kita taruh di pen agar kita bisa niru nanti. Oke. Next. Trailing stop not use. Trading feed-nya ini buat 100. Finish. Jangan lupa SLTP-nya dibuat 0. Ini sinyal stop level, take levelnya dibuat 0, kemudian dikompil. Nah, setelah dikompil kita sudah menciptakan sinyal robot yang kedua dengan indikator AMA, adaptive moving average. Nah, kita di MetaTrader kita refresh, nah, ini muncul AMA ini. Nah, ini di chart yang kedua, Euro USD yang kedua, kita klik 2 kali, allow. Inputnya sudah kita setting tadi tanpa SL dan TP. Oke. Nah, yang kedua adalah buy juga. Kita ingin mempelajari bagaimana cara kerjanya. Kita lihat AMA ya. Adaptive moving average itu seperti apa. Nah, tadi settingnya untuk periode moving average-nya 10 ya tadi. Disamakan dengan ini setting yang di robot tadi. Periode fast-nya 2, terus periode slow-nya 30, shift-nya 0. Oke, sudah sama ya, 10, 2, 0, 30. Oke. Nah, ini sudah keluar. Berarti kalau yang pertama kali keluar buy ini kan kita nggak ngerti pasnya eksekusi itu pas bentuknya seperti apa. Ya. Kalau nanti pas ini pergantian kita bisa tahu. Jadi ini kalau buy itu panah biru begini di pasnya yang mana. Kita sorot di gini ya, kita klik tengah ini, scroll kita klik. Nah, ini yang biru itu pas tepat di bawahnya pas indikatornya ini. Berarti oh bentuknya kalau seperti ini 2 kali gitu ya, misalkan ada 2 kali bar yang pertama itu pendek, bar yang kedua lebih tinggi, maka dia buy. Nah, nanti kita bisa memperhatikan ini kita tunjuk ke bawah begini. Nah, terus nanti yang belajar untuk ini AMA, adaptive moving average yang seperti ini, oh berarti ini setelah menembus dia akan buy. Itu nanti kalau sudah ada transaksi yang kedua. Nah, ini dua-duanya indikator ini kebetulan menyatakan buy semua. Dan ini benar, tapi kita nggak ngerti buy-nya itu sejak mana tadi. Karena kita sudah masuk ini dalam kondisi sinyal itu ada buy. Kalau dilihat dari merah-merahnya ini, buy-nya tadi sudah 2 jam yang lalu, karena dia nembusnya kan di sini, nembus dari indikator AMA-nya itu di sini. Nah, di sini juga tadi, nah kemungkinan ini juga sudah 2 jam yang lalu ketika ini barnya itu di bawah garis tengah itu, dia berpindah barnya di garis yang atas, di atasnya garis, dia biasanya buy di situ. Nah, untuk lebih detail itu, nah kita sudah memiliki sinyal dari Euro USD dengan 2 indikator. Kita bisa pasang 15 indikator itu. Kalau kita kebanyakan ya coba 5. Nah, kenapa 5 ganjil kan? Artinya kalau 3 buy, 2 sell kan menang buy nih. Nah, ganjil. Kalau bisa taruh itu ganjil ya, yang ganjil-ganjil sehingga yang lebih banyak mana. Tapi kalau menurut hemat saya, yang jangan hanya sekedar berbeda 1 atau 2. Jadi bedanya harus banyak sekalian. Beda misalkan kita pasang 10 indikator yang menyatakan buy itu 7 begitu. Nah, itu baru strong. Jangan sekedar cuma 6 yang menyatakan atau cuma 5 atau cuma berapa gitu ya. Atau bahkan 99 indikator menyatakan buy, 1 indikator mengatakan sell, itu baru strong banget. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Nah, ini 2 indikator sudah buy dan profit semua. Saya ulang sekali lagi, buka Meta Editor ya. Kita di reference-nya kita lihat,
kita mulai di AW SOM osilator yang kedua ya. AW SOM osilator. Kita kasih nama nanti AW OSC gitu ya. AW OSC. Kita masuk di meta editor, klik file, new, generate, next. Kita kasih nama AW OSC. Kita masukkan indikatornya AW OSC. Oke. Next. Kasih 100. Terus SLTP-nya dibuat 0. Compile. Setelah di-compile, 0 error, 0 warning, kita masuk di MetaTrader, kita refresh, keluar AWOSC. Ini satu pair beda indikator. Ini kita ngumpulin, jadi nanti misalkan kita mau nyoba di GU, di AU, terserah. Ini sementara kan jadi contohnya Euro USD, Euro SCD, kita pasang ya oke lah, kita pasang 3 indikator gitu ya. Jadi sebagai sinyal kita di demo itu sebagai acuan bahwa pertama sebagai acuan di real kita mau buy atau sell. Yang kedua yang terpenting sebenarnya kita ini lagi belajar cara kerja indikator secara real dengan dasar robotiknya. Karena di MetaTrader ini kita juga pasang kayak gini ya. Ini yang di layarnya eskalator. Ini di dalam mana dia buy, pas biru-birunya ini. Nanti yang kedua yang jelas ya, di dalam mana dia sell. Nanti bentuknya bar itu seperti apa. Itu kan kita bisa sambil belajar secara cepat dan nggak menjenuhkan itu. Langsung real, secara robotik bisa. Biar apa? Biar kita nanti bisa secara robotik bisa menemukan, oh bisa menjurnal. Oh, kemarin saya buy-nya 100 kali buy, bener semua ya pakai osilator ini misalkan, pakai indikator ini. Nah, langsung aja dibuat real robotik di situ bisa. Nah, ini juga bisa dibuat semi robotik. Semi robotik itu robot-robot ini diinstal di demo, kemudian kita eksekusinya pakai tangan kita sendiri. Nah, ini lebih baik cara semi robotik aja, Pak Mufti. Ini ada pertanyaan, Pak, cara combine banyak indikator jadi satu robotik gimana? Pak Mufti, ini saya mencoba mempraktekkan sebenarnya banyak robot, banyak indikator, nanti kita simpulkan satu robotik saja. Gitu. Nanti bisa itu tapi tidak dengan cara yang simpel ini, Pak Mufti. Jadi nanti bisa pesan ke programmer, apa saja indikatornya kita masukin jadi satu ya bisa. Pesan ke saya ya bisa, tapi tidak dengan acara webinar ini yang hanya acara webinar ini hanya untuk ngajarin yang cara simple. Nah, tujuan kita apa? Kan kita profit tujuannya. Yang penting dengan cara simple aja profit, kenapa kita cari yang rumit-rumit? Itu kan sudah jadi komitmen kita di awal belajar dengan saya tadi seperti itu. Cari yang bisa diterapkan secara langsung dan dapat duit, bukan yang rumit-rumit tapi belum tentu hasilnya juga sama seperti yang kita harapkan. Gitu. Tadi yang berikutnya adalah pakai apa? AW SOM ya. AW SOM, AW osilator. Nah ini kita buka chart lagi Euro USD H1 ya. Oke ini Euro USD H1 kita buka AW SOM, allow inputnya dilihat oke. Nah ini transaksi lagi. Nah, ini untuk membedakan ini yang mana. Oke, tadi ID-nya yang membedakan ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat ID yang berbeda-beda. Ya, tadi kayak ini kita lihat ID-nya untuk AWSOM itu 5811. Nah, ini kita bisa ubah. Misalkan 0001 begitu bisa. Berarti itu AWSOM. Nanti yang AMA tadi magic number-nya adalah 226660. Ini bisa kita ubah 0002.
Yang eskalator-oscillator ini 27843. Ini tertera di sini. Kalau kita pakai laptop itu bisa kita sorot gitu. Nah, please by expert ID 27843. Kelihatan ya? Kalau kita sorot ini dia muncul. Expert ID 22660. Kita sorot ini muncul kotak itu 85811. Jadi ini menandakan oh ini pakai eskalator, ini pakai apa, indikator apa. Ini sudah ada 3. Yang seterusnya bisa kita perlakukan seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Kemarin yang sudah install robot, kebingungannya di mana? Oh iya, nanti sama ya, masukkan ketika kita sudah ekstrak, ya, anggap saja kita sudah ekstrak, kita download ya, sudah download itu nama filenya adalah ebot.rar. Nah, kayak gini ebot ini nanti diekstrak. Setelah diekstrak itu, nah ini ya ebot.rar ini. Setelah diekstrak itu namanya adalah steptool 820 nama filenya. Pak Mufti bertanya, ini otomatis by dan sel Pak ya? Iya Pak, jadi pertama tujuannya kita mendapat sinyal dari situ. Yang kedua tujuannya kita bisa mempelajari bagaimana cara kerja indikator-indikator yang kita pasang. Tadi kita belum masang indikator yang terakhir ini adalah awisom ya. Nah, di sini di cat ini kita insert indikator awisom. Awisom itu ada di Bill William. Nah, ini Bill William ya. Awisom. Nah, di sini kita bisa oke. Nah, ini adalah AO ya. Nah, indikatornya yang ada di cat ini AO sehingga kita ketika nanti muncul by doselnya kita tahu bentuknya seperti ini. Maka by bentuknya seperti ini, maka sel. Pak Yohanes, setting trailing step 1 artinya apa, Pak? Ini yang dirobot ya, Pak Yohanes? Oke, saya lanjutkan robot yang saya gratiskan itu. Saya lanjutkan setelah ebot ini ekstrak, nanti akan ada step tool 820. Ini di copy. Ya, setelah di copy, kita masuk di MetaTrader, open data folder. Nah, open data folder kita MQL5, pilih export advisor, terus paste di sini. Nah, setelah dipaste kan ini keluar 820 ini ya. Terus kita close open data foldernya. Nah, kita refresh di sini. Nah, setelah kita refresh, nanti akan keluar di sini. Ebot tool 820. Kita klik 2 kali. Oke, ini ada robotnya. Yang enggak ada robotnya misalkan di sini. Kita klik 2 kali. Ini command-nya di allow, inputnya diinputkan dulu pertama kali adalah passwordnya. Passwordnya apa? Sesuaikan dengan nomor akun. Terus ini mode ordernya, ada manual, ada besar, ada besar. Nah, kalau manual itu kita bisa combine dengan robot-robot yang ini. Robot dari indikator-indikator yang kita buat simple itu, kita mau pasang apa saja robot dari 19 indikator itu, kita pasang di cat tertentu, dia akan buy sendiri, sell sendiri, itu dianggap oleh robot ini adalah manual. Jadi ada 2 robot begitu. Nah, nanti akan teruskan sendiri tumpukan-tumpukannya level 1, level 2, level 3. Kalau ada tumpukan levelnya. Kalau nggak mau pakai lumbar level, cuma 1 tingkat saja, ya ini use MM ini jangan di true, di false saja. Maksimal transaksinya cuma 1 begitu. Jadi yang dipakai hanya trailing stop, mungkin juga SL money-nya dipakai,
trailingnya dipakai dan TP-nya juga bisa dipakai. Jadi nggak ada ring 1, ring 2. Kalau pakai mau sampai tumpukan atau level-level ini, artinya tumpukan itu level-level maksud saya, itu ini di true, kemudian berapa level tumpukannya itu, use trailingnya dipakai atau enggak, kalau pakai true, kalau enggak dipakai false, maka tumpukan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau pakai trailing itu sebaiknya TP-nya yang panjang sekalian atau tanpa TP pun bisa, karena dia akan trailing sendiri. Nah, pertanyaannya dari Pak Yohanes tadi, setting trailing step 1 artinya apa? Artinya begini, kalau trailing 10, stepnya 1, artinya kita sudah profit 100 pips. Ya, kalau 10 itu 100 ya artinya. 100 pips, maka kita akan mengunci 10 pipsnya. Ya, nanti dan seterusnya sampai jaraknya 90 terus. Itu. Dia akan ngikutin SL-nya, SL plus-nya. Kalau misalkan ini trailingnya 15 begitu, ini 5, artinya setelah kita untung 150 pips, maka SL plus-nya akan bergerak menuju SL plus 50 pips. 150, kita kunci 50. Gitu. Pak Yohanes, kira-kira cukup jelas atau bagaimana? Perlu saya tekankan di mananya? Oke ya? Oke, sip Pak Yohanes. Pak Yohanes dari Bandung ya kalau nggak salah. Gitu ya cara kerjanya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini kita tadi menciptakan 3 indikator. Dan kalau ingin mempelajari 20 indikator yang lain, 19 indikator yang lain ada di sini cara kerjanya. Tapi menurut hemat saya, ini akan membingungkan kalau tidak teman-teman praktekkan langsung. Bagaimana cara praktekkan langsung dan tidak ribet dengan cara robotik tadi. Kita buat di meta editor, kita klik new, kita search, generate, kita masukkan indikatornya di situ. Nah, kita compile, terus kita masukkan di dalam meta. Nah, itu akan menjadi sinyal-sinyal baru di sini. Ini dibiarin saja menjadi sinyal. Gitu. Nanti kan jamnya berapa ini sinyalnya, ini keluar dari kemarin ini. Berarti kayaknya udah expired, nggak perlu diikutin lah. Bisa aja seperti itu. Nanti akan keluar intuisi-intuisi ya dari teman-teman bisa pelajari ini. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini ada waktu 4 menit lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada Bapak Lestiono. Pak Ahmad ini sudah sering ikut. Selamat malam Pak Ahmad, ini dari Pontianak kalau nggak salah ya. Pak Ali Dulubis. Pak Ade, kalau untuk robotnya itu AKTP itu apa? Kalau untuk robotnya itu AKTP itu apa ya Pak Ade? Aktif kah? Robot yang mana yang dimaksud? Robot yang mana Pak? Kalau untuk robotnya itu aktif sampai berapa lama? Apakah hanya 1 hari atau lebih? Yang dibuat-buatan ini toh. Ini aktif seterusnya selama laptopnya nyala, makanya pakai VPS saja. Saya sarankan sewa VPS. Nah, sewa VPS ini mau ditempelin semua 10 indikator ya silakan. Atau masing-masing per 5 indikator. Bisa kita ubah-ubah, bisa Pak, karena ada pilihannya itu. Terus parameternya kan kita bisa ubah-ubah. Jadi kalau kita pengen punya sinyal begini, kalau ini sudah ampuh sinyalnya ya. Setiap peer punya 10 indikator atau 15 indikator dan hampir semuanya akurat terus ya. Bapak itu bisa jual sinyal.
berdasarkan indikator-indikator yang ada itu. Bisa diubah-ubah sinyalnya, Pak. Indik Pak Wisnu Chandra Nugroho. Nah, dari kota mana nih, Pak Wisnu? Kayaknya pernah dengar ya. Kayaknya bukan yang pertama kali ya webinar kali ini. Pak Wisnu Chandra Nugroho, indikator bawaan default di set di time frame berapa? Di time frame berapa saja bisa, Pak. Nah, Bapak mau analisa di time frame berapa, nanti hasilnya yang terbaik itu yang Bapak pakai. Kalau saya selama ini backtest yang bagus itu di daily yang paling bagus. Ya, paling enggak ya H4, tetapi apakah sabar Pak Wisnu nunggu daily belum tentu sehari itu muncul begitu. Ya mau pakai M15 ya dicoba aja, wong itu hanya sinyal kalau misalkan Bapak mau scalpingan ya time frame-nya ya rendah-rendah aja. Toh juga tidak jadikan acuan satu indikator aja kan, harus gabungin semua indikator itu menyatakan berapa indikator buy atau sell begitu baru dipakai. Pak Markus, maaf saya baru join. Kapan lagi ada basic yang session awal? Sebenarnya tiap hari Senin basic, tetapi kan minggu depan sudah Lebaran nih. Selama belum ada pengumuman lebih lanjut, nah nanti ya bisa di pengumumannya ada di Instagram itu ya, Instagram GK_Invest_Surabaya atau di step ya nanti akan saya sampaikan untuk selanjutnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah basicnya setiap Senin. Senin basic, Rabu intermediate, dan Jumatnya advance. Tapi mohon maaf Pak Markus, kalau misalkan ikut yang advance pun nggak masalah tanya yang basic Pak Markus. Sekedar tanya, nanti saya kasih gambaran aja. Pak Taufik, beda Euro USD dengan Euro USD GK. Apa bedanya ya Pak? Apa yang GK hanya untuk demo? Enggak Pak, ini saya salah. Harusnya pakai GK semua. Karena yang tidak pakai GK itu variabel spread-nya berubah-ubah. Kalau yang pakai GK itu fixed spread. Jadi spread-nya tetap. Oke, jadi Rabu nanti deh ketemu lagi ya. Hari Rabu 2 hari lagi itu kita ketemu intermediate ya. Pak Markus mungkin yang basic apa yang perlu ditanyakan lagi Pak Markus? Mungkin bisa saya jawab sekarang, yang dibingungkan yang apa? Tentang baca candlestick itu. High low open close sudah tahu betul? Belum? Teman-teman di sini yang basic ya. Yang benar-benar pemula banget bisa chat saya. Mungkin siapa yang belum tahu cara bacanya candlestick seperti ini? Open high low close-nya. Ini basic dari strategi technical. Bulusi. Nah, Bulusi belum kenalan nih. Dari kota mana? Pak Markus tadi dari kota mana? Pak Wisnu juga ya? Oh, Pak Wisnu dari Solo ya. Jadi basic candlestick itu kalau ini naik ya. Kalau ini naik berarti ini kan bullish nih. Ya. Kalau warna itu mau dibuat apa saja bisa. Bullish itu artinya yang bawah itu open. Open, harga opennya di sini, harga close-nya di sini, ini harga tertingginya di sini, naik gitu. Harga yang di sini adalah harga low. Nah, nanti bagaimana penggunaan ini? Penggunaan ini di dalam rangka teori probabilitas ya. Mungkin banyak yang menyepelekan, alah ya apa sih bentuknya kayak gini aja susah. Apalagi susah kalau rangkaian candlestick-nya buahnya ada hammer, ada racing star, ada macam-macam itu ya. Banyak sekali dan itu nggak perlu ribet kalau di auto chartis bisa keluar otomatis.
Tapi kita bisa memahamkan sebuah probabilitas teori itu dari sini juga. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di cat cat apa saja ya, terutama di anggap saja emas ya di sini. Di cat daily H4 lah katakanlah, jangan daily kelamaan ya. H4 seperti ini. Nah, mari kita hitung ya. Kalau kita bisa hitung dari ini kan kita belajar probabilitas dari basic ya. Kita lihat aja dari satu layar ini adakah candle yang tidak ada shadow-nya. Jadi antara high dan close ini namanya shadow ya. Namanya shadow. Dari antara open dan low ini namanya shadow. Nah, ada ekornya itu. Nah, kalau kita lihat di papan ini, di layar cat ini. Dari layar yang terlihat ini, adakah satu saja yang tidak ada shadow-nya? Nah, ini hampir semuanya ada shadow-nya. Ini ada kecil ini. Kecil ini kalau kita lihat lebih kecil ya. Open dengan high-nya tetap beda. Ini hampir 1 poin ya. Dari 1705,500. Nah, walaupun nggak sampai 1 poin ya, itu 900 poinan ya. Tapi tetap ada shadow-nya. Kalaupun ini masih kecil ya, ini juga bisa dianggap bisa menguntungkan. Nah, kenapa bisa menguntungkan? Nanti tak ceritain. Tapi yang pasti teman-teman bisa lihat semuanya yang di sini hampir 99% mempunyai shadow. Termasuk ini. Nah, yang besar ini. Nah, ini kecil sekali. Nah, cuman berapa ratus sen aja ini bedanya. Nah, ini tetap ada shadow-nya yang kecil sekali. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Ini jangan dimakan mentah-mentah ya. Saya hanya menunjukkan bagaimana teori probabilitas itu berlaku. Itu juga berlaku pada teori-teori yang barusan kita praktekkan dengan indikator-indikator ini. Kenapa indikator-indikator ini nanti bisa sangat berpengaruh pada kebijakan transaksi Bapak Ibu? Ya nanti karena perhitungan probabilitas itu. Nah, perhitungan probabilitas yang paling simpel untuk bisa kita lakukan adalah adanya shadow di hampir semua candle yang muncul di setiap pair. Nah, shadow ini otomatis kan kita bisa ngomong, kita bisa open buy di open. Ini hipotesanya ya. Kalau di metode ilmiah yang minggu lalu saya sampaikan itu adalah kita membuat hipotesa untuk membuat SOP. Maka kita bisa punya hipotesa bahwa kita bisa buy di setiap harga open yang belum muncul shadow atas. Nah, ini hipotesa saya. Kita bisa buy. Kalau ini bentuknya bullish kan sudah nggak ada pertanyaan lagi. Pasti harga tertinggi lebih tinggi daripada harga open. Nah, sekarang pertanyaannya adalah harga candle yang bearish. Ini yang jadi pertanyaan. Karena sangat mepet sekali dengan harga open. Harga tertingginya. Ya, teori ini hipotesa ini saya kasihkan statement di sini karena sekali lagi dari banyak candlestick ini selalu ada shadow. Artinya kita memanfaatkan selisih dari harga open dengan harga tertinggi. Di refresh Pak Mufti, mohon maaf ini ada pertanyaan dari Pak Mufti, saya sudah copy dan nggak masuk di expert advisor Pak.
Kalau nggak masuk di expert advisor, bisa masuknya di lain. Kopinya mungkin pastenya bukan di advisor, Pak. Heeh. Jadi di-refresh dulu, Pak. Kalau di-refresh nggak ada menu refresh, ditutup MetaTrader-nya dan dibuka lagi. Silakan dicoba, Pak. Nah, di dalam ini selalu ada shadow. Jadi kita memanfaatkan beda antara harga open dengan harga tertinggi. High-nya. Ini harga close, ini harga low. Terendah. Bu Lisa bisa ngikutin ini ya. Bu Lucy kok Lisa. Bu Lucy bisa ngikutin ini. Kenapa kok high low seperti ini ya? Ibaratnya seperti ini. Misalkan nih, ini ada chart gitu ya. Open di sini. Open di sini, dia turun terus. Naik lagi di sini. Turun lagi di sini. Naik lagi begini. Turun, low-nya di sini. Terus kemudian naik sana. Nah, terus kemudian turun ke sini. Nah, ini sesuai dengan harga opennya di sini. Ini opennya. Terus harga low-nya ini. Ya, harga low-nya di sini. Ini harga low. Ini harga tertingginya di sini. Dan ini harga close-nya. Gini loh sebenarnya bacanya candle itu. Nah, dari sini buka sampai dengan close di sini, itu memakan waktu time frame-nya. Kalau ini time frame-nya H1, berarti satu candle ini adalah 1 jam. Ya, dari open seperti ini ke close ini 1 jam. Nah, kembali lagi cara memanfaatkannya seperti ini tadi. Hampir di semua candle ini mempunyai shadow, sehingga kita bisa buy di harga open. Nah, ini buy di setiap harga open yang belum muncul shadow di atas. Di sini berarti buy di sini. Dikala ini turun begini kita bisa buy di sini kan. Tetapi kecuali kalau sudah muncul dulu shadow di atas, kita harus nunggu. Atau nggak usah eksekusi dulu. Nah, ini kan asumsi kalau ini 4 jaman. Time frame-nya 4 jaman. Kalau dalam sehari kita bisa transaksi 4 kali, dengan keuntungan 1 poin saja kan sudah sekitar 20% lebih sebulannya. Jangan dimakan mentah-mentah, ini hanyalah contoh probabilitas. Iya, Pak Asus, tolong dari tadi kok belum kenalan nih. Saya nggak enak kalau manggilnya cuma Pak Asus ya. Dari kota mana, Pak? Belum ya. Mungkin saya lupa. Belum, sudah bertanya 2 kali ini. Halo Pak Asus, namanya siapa, dari kota mana? Pengundangnya siapa atau tahu dari mana? Pak Asus ini bertanya, tolong diulang lagi Pak, masih bingung untuk buy di harga open yang shadownya belum ada. Ini hanya sekedar hipotesa sebenarnya. Tolong ya Pak Asus namanya ya. Oh Pak Toyib toh ini. Pak Toyib dari Pamekasan. Oke, gitulah enak Pak Toyib. Ya, ini hanya hipotesa saja Pak Toyib ya. Hipotesanya adalah buy di setiap harga open yang belum muncul shadow-nya di atas. Kenapa terjadi hipotesa seperti itu? Karena hampir di setiap candle itu mempunyai shadow. Dilihat dari mana? Dilihat dari chart yang ada di sini saja. Selalu ada ekornya yang ada di atas itu. Artinya harga opennya itu selalu lebih rendah daripada harga tertinggi. Sehingga kalau kita buy di harga open, maka kita punya kesempatan atau peluang untuk bisa untung di situ, walaupun sekedar mungkin 1 poin saja.
Nah, kalau ini kan candle 4 jaman. Kalau candle 4 jaman itu sehari kan bisa 4 kali. Ya, kalau sehari bisa 4 kali, kalau kita kelewat 1 kali aja berarti 3. Kalau satu transaksi kita ngambil 1 poin aja berarti kita sudah 3 poin. Nah, 3 poin itu kalau di dalam emas kan 300 dolar. Nah, 300 dolar kali 20 itu sudah 600 dolar. Ya, lumayan kan? Bisa ya sekitar di atas 30% malahan. Bagaimana cara, oke Pak Sumarna dulu ya. Begitu ya Pak Toyib ya, sudah jelas ya maksudnya. Nah, kenapa kok belum ada yang sedonya belum ada lah? Kalau sudah ada kan berarti kita kehilangan momen. Kita ini mau membuat momen dari shadow ini kok dari ekor yang belum muncul itu kok. Kalau ekornya belum muncul itu kan kita bisa buy di harga open. Kalau sudah muncul kan ya iya kalau muncul lagi. Kalau dia terus turun terus kan kita nggak ada kesempatan untuk dapat profit begitu maksudnya Pak Toyib dari Pamekasan. Serang Pak Sumarna, Pak Henry. Kok yang sip Pak Henry? Tadi Pak Toyibnya bagaimana? Eh, Pak Yoyo, jika saya melihat satu candle terakhir dalam time frame H1, bagaimana saya bisa tahu bahwa candle itu sudah berjalan berapa lama? Nah, kalau di GK Invest itu ada yang namanya candle countdown. Bentar ya, saya tunjukin. Nah, candle countdown namanya. Itu dari ini. Ini bawaan dari MT5 booster. Nah, ini setiap masuk minimal 25 juta dapat MT5 booster bisa dengan auto chartis juga ya. Ini ya namanya candle countdown. Ini kan saya di H4 nih. Nah, di pojok kanan bawah ini kalau kita klik 2 kali, nah, kita low, kita oke, keluar di sini. Berarti candle saya 4 jam ini kurang 2 jam 44 menit 20 detik ini. Gitu, Pak. Nah, beli lagi dong. Nah, ya, bukan beli, ini gratis. Oke, selanjutnya dari Pak Alidu. Bagaimana cara untuk daftar member GK Invest, Pak? Nah, Pak Alidu ini siapa yang mengundang? Tahu dari mana? Atau Pak Alidu itu kenal dengan official GK Invest siapa yang Pak Alidu kenal? Tanyakan ke yang Bapak Alidu kenal itu ya. Karena beda-beda tempat punya cara yang berbeda. Artinya kode referralnya yang berbeda-beda Pak Alidu. Kita menghargai yang pertama kali Pak Alidu kenal di official GK Invest. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Henry, Pak Anto? Pak Alidu di kota mana ya? Belum kenalan ini tadi. Pengundangnya siapa? Ini waktunya sudah kelewat 16 menit. Ada pertanyaan atau enggak? Saya rasa bisa diselami, bisa dipelajari lagi rekaman saya hari ini. Dan nanti hari Rabu bisa ditanyakan kembali. Nah, untuk info selanjutnya bisa ikuti Instagram yang ada di layar belakang saya itu. Nanti akan saya infokan di sana untuk webinar selanjutnya. Yang jelas Rabu kita bisa ketemu lagi dengan siapkan berbagai pertanyaan yang sudah Bapak Ibu coba-coba di rumah ya. Siap Pak Budi, terima kasih. Sampai jumpa Rabu lagi ya. Rekamannya bisa dilihat di mana Miss Nua? Ini tanya lagi. Ada di YouTube Pak. bit.ly/youpro. Nah, di situ ya. LY ya, bit.ly, jangan bukan LT ya. Pak Sucipto, terima kasih Pak Sucipto. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa
Saya akhiri, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu.